yang selalu mendampingi Oh, Pak Dadang. Ya, Luar biasa Pak. insyaallah. Iya. Baik Bapak, hari ini Pak Dadang akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid di kelas 10 ya Pak Dadang ya. Di kelas 10. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita adakan dulu observasi kelasnya dulu. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 dengan nama Pak Dadang Kohar, mata pelajarannya PAI ya, Pendidikan Agama Islam, sekolahnya SMA Nahdlatul Ciawi kelas 10 ya. Baik Pak Dadang, silakan sebelum kita masuk tujuan pembelajaran hari ini kita apa Pak Dadang? Ya, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis makna sikap temperamental atau pemarah ya, berkontrol diri dan berani. Kemudian yang kedua menganalisis dalil naklinya, yaitu Al-Quran maupun hadis, untuk menjauhi sikap temperamental, kemudian menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Dan yang ketiga menganalisis contoh sikap temperamental itu seperti apa, kontrol diri bagaimana, dan juga berani itu seperti apa. Dan terakhir menganalisis manfaat atau hikmah menghindari sikap temperamental, membiasakan sikap kontrol diri dan berani. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silahkan dituliskan di Mentimeter ya. Oke, saya share linknya. Silahkan diisikan, nanti saya tampilkan di sini. Berikutnya, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ahmad Jati. Ahmad Jati berapa? Sakit Bapak. Sakit. Baru hari ini ya? Hari ini ya? Misal sakit mana? Muhammad Ihsan Fauzan. Ahmad Jati. Rizal. Sakit semua. Baik, mudah-mudahan kita doakan teman-teman kalian yang sedang diuji sakit Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan dan disehatkan kembali. Amin. Kalian sendiri tetap menjaga kesehatan. Sepakat? Belum? Jadi harus memunculkan dalam diri kalian kesadaran penuh ya. Kalian sedang berdoa, kalian sedang meminta kepada yang punya segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap. Tidak ada yang bertanda, tidak ada yang memperhatikan orang lain ya. Silakan pejamkan matanya. Munculkan kesadaran dirinya masing-masing. Silakan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi kalian semua. Harapannya apa di sekolah ini, dalam pembelajaran hari ini? Harapannya untuk orang tua kalian di rumah seperti apa? Silakan disampaikan di dalam hati masing-masing. Harap cukup ya. Silakan satu orang perwakilan menyampaikan hasil doanya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah renungan tadi, udah penyampaian doa lewat hati, terus unek-unek dalam hati atau perasaan yang tidak diinginkan itu disampaikan tadi benar-benar tenang, jadi terasa plong dari pemikiran lagi setelah merenung tadi. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sesuai kesepakatan kelas kita. Di antaranya apa? Baca Asmaul Husna. Ya Kudus, Ya Salam, Ya
ya yang kalian harus capai untuk pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, kalian bisa menyimpulkan makna sikap temperamental. Temperamental sering marah, ya. Kemudian kontrol diri dan berani atau syaja'ah bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan menjauhi sikap temperamental, kemudian menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani atau syaja'ah. Yang ketiga, menunjukkan contoh sikap temperamental tes seperti apa. Kemudian kontrol diri itu bagaimana, dan yang ketiga adalah sikap berani sama apa yang harus ditunjukkan. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat atau hikmah menghindari sikap temperamental, membiasakan sikap kontrol diri dan berani atau syaja'ah. Kira-kira apa yang kalian alami dari tadi di rumah, ya, sejak bangun sampai berangkat ke sekolah? Ada yang mau cerita? Siapa yang mau cerita, angkat tangan dulu ya, sebagai penghargaan ya. Silakan yang mau cerita, angkat tangan dulu. Oke, siapa? Siti Rahmania. Apa yang terjadi? Jawab dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pagi itu sempat telat bangun, terus di jalan juga macet, jadi nggak bisa kontrol diri, juga gara-gara macetnya lama. Takutnya masuk ke sekolah itu kesiangan, tapi alhamdulillahnya tadi nggak kesiangan. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi bangunnya kesiangan, kemudian pas berangkat macet, itu timbul emosi, ya, timbul rasa marah mungkin ya yang dirasakan ya, kesal dan sebagainya. Bisa nyambung ya? Nyambung ya dengan materi kita sekarang. Jadi harus bisa mengontrol diri, emosi, walaupun kesal. Terima kasih. Untuk lebih memahami ya nanti terhadap materi pembelajarannya, kita simak 3 video ya sebagai pengantar ini. Siapa yang mau menyampaikan pandangannya dari 3 tayangan tadi? Siap? Siapa? Juliana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau izin menyampaikan Ya. dari video yang telah ditayangkan tadi, yang pertama itu ada untuk mengontrol emosi. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat bahwa emosi itu datangnya dari setan, dan jika kita emosi itu kita harus menahan diri kita untuk tidak terlalu terbawa dalam emosi tersebut dengan cara mengingat Allah. Terus yang kedua itu ada cara menahan diri. Nah, dari menahan diri itu sendiri kita harus belajar bagaimana cara kita berbuat baik dan berkata yang baik saat kita dalam keadaan yang memang kita juga sedang emosi.
emosi. Dan yang ketiga tadi adalah kita harus belajar berani, yaitu jika ada orang yang tidak mendapatkan keadilan ataupun sedang terzalimi, kita harus berani untuk membelanya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian akan dibagi 3 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tema yang berbeda. Oke? Saya bagi dulu, nanti penjelasannya setelah dibagi ya. Nah, kalian tuliskan di kertasnya, bikin mapping semenarik mungkin. Ya, ada gambarnya, ada tulisannya, ada warna-warni. Nanti dikasih spiral warna-warni, silakan berkreasi. Setuju? Setuju. Berikutnya, dalam 10 menit bisa? 10 menit cukup? Mengerjakannya nanti? 15 menit ya? 15 menit kan cuma itu aja, main mapping aja, jangan ditulis semua. Ya, oke. Nah, setelah 15 menit nanti tunjuk di antara kalian 2 atau 3 orang yang tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan presentasi. Ya, minimal 2. Ya, minimal 2 orang presentasi. Tugasnya maksimal 3, minimal 2 untuk kemudian nanti presentasi dan mendampingi ya yang di dalam kelompoknya. Sisanya nanti berkeliling kelompok yang lain. Sudah dipahami? Jadi kelompok muslim mana? Nah, kelompok muslim ke kelompok wajib. Wajib ke kelompok puasa. Puasa ke kelompok muslim. Itu sampai kembali ke kelompok masing-masing. Dapat materinya kan? Dapat. Dari kelompok lain dapat? Dapat. Nah, setelah dapat kembali semua, kan yang tinggal di kelompoknya belum dapat. Ya kan? Karena kan dia nggak ikut. Nah, supaya dapat gimana? Di sharing dari yang berkeliling. Bisa dipahami? Siap ya? Silakan diambil dulu untuk tema pembahasannya. Perwakilan aja. Jadi ini sisanya. 1, 2, 3. Di situ ada bahan untuk diskusinya. Kita mulai. Kelompoknya selesai. Putar lagi ya. Jadi di sini kita dapat materinya berani, berjalan saja dalam kamus bahasa Arab kan berani. Berikutnya presentasi masing-masing produknya ya, yang berbeda-beda. Ini kelompoknya drama, ya. Ini kelompoknya PPT ya, presentasi. Ini yang infografis, gambar ya. Siap? Siap ya? Oke. Silakan kita lihat dulu, saksikan dulu yang drama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wajib akan menyaksikan drama. Jadi di sini dramanya pertama ada Adit yang sedang belajar lalu dibully oleh Alif. Oke, silakan. Minggir dong, anak culun. Kok lo gitu sih? Gak boleh gitu kan, Adit duluan duduk di sini. Lah, tempatku biasa gue duduk di sini Kan ngapa? ada tempat yang lain. Kenapa lo harus ganggu Adit? Gue pengen sini. Ya kan Adit di sini duluan. Wah, terserah lo dong. Apa sih? Kamu kenapa? Tempat lain. Kenapa sih? Udah tahu si Adit dibully, kenapa nggak dibantuin di kelas? Udah tahu perbuatan si Alif itu salah. Hah? Kenapa nggak dibantuin si Adit? Dit. Dit, gue jangan lagi, Dit. Lain kali. Ya. Dit, Alif minta maaf ya. Jadi kesimpulan pertama di sini ada 3 sikap.
Yaitu pertama ada Alif yang anti sikap temperamental karena dia ditegur oleh Bilqis tetapi dia tetap marah dan dia membuli Adit. Dan yang kedua ada sifat yang menahan diri dari emosi, yaitu Adit. Ketika Adit dibully, dia tetap diam dan tidak marah kepada Alif. Nah, terus yang ketiga ini ada sikap yang berani. Berani itu ditunjukkan oleh sikapnya Bilqis yang negur Alif. Terus ada juga sikap berani yang ditunjukkan oleh Rifat. Rifat ini berani untuk mengemukakan kebenarannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok Muslim. Saya mau menjelaskan tentang berani, yaitu yang dalam bahasa Arab bisa disebut dengan syaja'ah. Syaja'ah dalam arti bahasanya itu artinya berani atau keperwiraan. Sedangkan menurut istilah syaja'ah yaitu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara nyata dan tertinggi. Nah, dalil nafsi dari syaja'ah sendiri yaitu terdapat pada surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Nah, faktor pembentuk keberanian ini yaitu saya akan menyebutkan 3, yaitu rasa takut kepada Allah, lebih mencintai akhirat, dan tidak ragu-ragu dalam berbuat kebaikannya. Contoh perilaku syaja'ah yaitu berani membela keadilan, berani di jalan yang benar, bersifat amanah, dan memegang rahasia. Nah, manfaat dari syaja'ah ini yaitu diantaranya ada menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melahirkan sikap jujur, dan membentuk diri menjadi pribadi yang amanah. Kami dari kelompok berpuasa ingin menjelaskan tentang infografis mengontrol diri. Nah, apa itu mengontrol diri? Jadi, mengontrol diri adalah suatu kemampuan atau suatu usaha dalam upaya mengatur, membimbing, dan mengarahkan agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, atau diri kita menjadi mendorong diri kita ke hal-hal yang lebih positif. Selanjutnya ada hadis dari mengontrol diri. Hadis tersebut merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada manfaat memiliki sikap bisa mengontrol diri. Yang pertama, bisa menjauhkan diri dari tindakan yang buruk. Kedua, bisa menjauhkan diri dari hal-hal negatif yang contohnya seperti pertikaian, perkelahian, perdebatan. Selanjutnya, memudahkan mengambil keputusan. Kemudian, yang keempat, menjadikan hidup kita tenang ataupun damai karena tidak memiliki rasa iri hati atau dengki. Selanjutnya ada Pertama adalah perasaan kalian yang dialami selama dan setelah pembelajaran. Oke, yang kedua, pengalaman baru yang dialami yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, yang ketiga, materi apa yang sudah dipahami dan mana yang belum dipahami. Siapa yang mau menyampaikan? Perwakilan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menyampaikan perasaan yang dialami hari ini atau setelah mengalami pembelajaran kali ini. Perasaan saya di sini karena pembelajarannya yang sangat menyenangkan atau seru, dari cara belajar kita membuat kita jadi lebih happy, seru, ke bawah suasana, menjelaskan, belajar dengan tertib, membuat perasaan jadi lebih semangat atau seru. Semangat, seru, mantap. Dapat itu cara pengambilan materinya itu kan biasanya tuh cuma pembagian kelompok, terus abis itu bikin PPT terus dijelasin. Nah, cuma ini tuh kayak kita masing-masing muterin ke setiap kelompok supaya kita dapat materi sendiri. Dan itu sih pengalaman baru yang didapat. Pengalaman baru ya.
berkeliling ya dari kelompok lain mendapatkan materi yang baru. Baik, terima kasih. Siap. Pengalaman yang sudah dipahami yaitu cara pentingnya kontrol diri dengan berwudu seperti yang tadi sudah video yang dilihat. Terus yang belum dipahami yaitu oh ya ini yang tentang mengontrol diri yang pengen dijelasin hadisnya. Oh, dari naklinya, hadisnya atau ayatnya tentang kontrol diri. Baik. Nanti ya, silakan dibaca lagi untuk materi tersebut. Baik, sebagai terakhir saya sharekan untuk post testnya, ya. Jadi silakan dikerjakan untuk post testnya di Google Form ya, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat ketemu lagi di pembelajaran berikutnya bab ke-4 ya, tentang kuliatul khamsah. Apalagi tuh? Nanti ya. Penasaran kan? Kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir ya kemudian yang sudah saya terus di sini ada rencana pengembangan diri pada maka nanti kelihatan visi untuk aktivitas pada kompetensi yang akan kembangkan kembali tujuan yang akan hendak dicapai, lalu dokumennya apa, dan dokumennya nanti mungkin dari siswa dari guru nanti waktunya akan PI kelima adalah seperti jadi membuat teman dan harus melakukan pembelajaran. Saya berikan itu organisasi PSK juga? iya sama.